Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar setia podcast Suara Sekolah. Senang sekali saya Kumala Tiwari dapat menemani Anda semua di episode spesial hari ini. Nah, kenapa nih spesial? Karena episode hari ini merupakan episode perdana nih dari podcast Suara Sekolah yang diinisiasi oleh SMP Swasta An-Nizam Medan. Yang mana hari ini juga kita mempunyai tamu yang sangat-sangat spesial nih. Nah, mari kita sambut tamu yang sudah berhadir di podcast Suara Sekolah hari ini. Nah, hari ini sudah berhadir bersama kita yaitu Bapak Robin Ginting MPD selaku Kepala Sekolah dari SMP Swasta An-Nizam Medan. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak Robin. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak karena pada hari ini Bapak sudah meluangkan waktunya nih untuk menyapa semua pendengar setia dari podcast Suara Sekolah. Nah, pada episode perdana hari ini, tema kita yaitu apa sih yang menjadi mimpi besar sekolah kita, yaitu SMP Swasta An-Nizam Medan. Nah, ini akan kita bedah bersama Bapak Robin selaku Kepala Sekolah dari SMP Swasta An-Nizam Medan. Nah, jadi nih Pak, terkait dengan sekolah SMP Swasta An-Nizam Medan, apa sih Pak yang menjadi mimpi besar dari sekolah kita? Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu, Miss Boleh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robin Ginting MPD, diamanahkan sebagai Kepala Sekolah di SMP Swasta An-Nizam. Jadi yang menjadi mimpi ataupun cita-cita dari sekolah kita adalah bahwasanya kita hendak menghadirkan generasi yang beriman, bertakwa, berprestasi, andal dalam keterampilan teknologi dan berwawasan lingkungan. Ini harapan kita lahir dari SMP Swasta An-Nizam Medan. Nah, dari informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait yang menjadi mimpi besar dari SMP Swasta An-Nizam sendiri, yaitu salah satu tadi sudah Bapak sebutkan terkait beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia ya Pak ya. Iya. Nah, untuk hal ini sendiri sesederhana apa sih sebenarnya Pak yang ingin ditanamkan pada murid-murid kita Pak? Ya, perlu kita ketahui bersama, SMP Swasta An-Nizam ini di bawah Dinas Pendidikan yang bersifat umum, tetapi muatan-muatan atau kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum yang kita padukan, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum khusus dari sekolah sendiri, di mana berbasis kepada agama. Baik. Nah, maka bagaimana kita menyederhanakan kalimat beriman dan bertakwa, makanya kita tuangkan di dalam sebuah misi. Nah, di mana kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan nilai-nilai iman dan takwa peserta didik kita lakukan dengan berbagai macam program sekolah, yang itu bukan hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga dilaksanakan oleh para pengajarnya. Seperti itu. Berarti untuk mencapai mimpi besar tersebut, peran ini bukan hanya ada pada kepala sekolah, bukan hanya ada pada murid yang menjadi tujuan ya Pak ya, justru ada peran penting dari gurunya nih ya Pak ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Tentunya untuk menentukan visi, misi, dan program sekolah, sekolah tidak hanya dilibatkan kepada kepala sekolah sendiri, tetapi kita melibatkan elemen-elemen yang ada di sekolah, ada guru-guru, orang tua, bahkan dari siswa itu sendiri berdasarkan kebutuhan dan perkembangan mereka. Jadi agar memang semua terjalan dengan baik, semua harus memiliki visi misi yang sama. Seperti itu. Sehingga bersinergi ya Pak ya? Iya, benar. Betul. Nah, untuk tadi Bapak sudah menyampaikan program-program yang sudah disusun oleh pihak sekolah ya Pak ya. Dan itu adalah strategi nih yang sudah diberikan oleh sekolah untuk dapat mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan gitu ya Pak ya. Serta juga berteknologi ya Pak ya, berbasis teknologi nih untuk pembelajarannya. Baik. Nah, dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bagaimana sih Pak kita menerjemahkannya dalam kegiatan sehari-hari untuk anak-anak ini Pak? Ya, tentunya dari masing-masing kalimat atau kata yang kita tuangkan dalam visi tadi, ini terintegrasi dalam pembelajaran dan aktivitas sekolah. Kita kaitkan misalkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti proses pembelajaran di kelas-kelas tidak hanya mutlak pembelajaran mapelnya. Sebagai contoh, pembelajaran
IPA itu kita bisa identikan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Iya. dalam proses terjadinya tata surya, terjadinya proses fotosintesis pada tanaman. Ini kita tanamkan kepada anak-anak. Itu dalam bab pembelajaran. Kemudian dalam aktivitasnya untuk menambah memperkuat iman dan takwa mereka, kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Apa itu? Mm-mm. Sholat duha, Oke. tahfiz bersama, Iya. tilawah bersama, sholat zuhur juga di sekolah kita laksanakan. Itu salah satu Mm-mm. cara kita untuk memasukkan nilai-nilai iman dan takwa kepada anak-anak kita. Iya, Masya Allah. Berarti sebenarnya sudah banyak sekali program serta strategi yang disusun nih ya Pak ya, Insya Allah. untuk mencapai mimpi besar ini tadi Iya. ya Pak ya, dengan ada pembiasaan sholat duha, Benar. pembiasaan sholat zuhur ya Pak ya. Iya. Oke, nah terkait ini Pak, pasti ada tantangannya nih yang dihadapi, yaitu salah satunya adalah teknologi nih Pak, perkembangan teknologi yang saat ini sama-sama kita ketahui ya, Bapak Ibu di rumah yang menjadi pendengar podcast Suara Sekolah, serta kita semua juga, kita mengetahui bahwasannya teknologi ini, perkembangan teknologi menjadi tantangan besar, yang mana anak-anak ini sudah cenderung ketergantungan kepada teknologi. Nah, ini kan menjadi tantangan sebenarnya ini Pak ya, Iya, untuk pihak benar. sekolah. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak pihak sekolah mengatasi ini? Ya, untuk teknologi hari ini merupakan kebutuhan dari seluruh manusia kalau kita katakan boleh ya. Benar Pak. Apalagi zamannya Gen Z ataupun Gen Alpha Mm-mm. yang mereka itu memang hidup di masa perkembangan teknologi. Mm-mm. Maka kita sekolah tidak memiliki kesulitan dalam menghadapi ini. Kenapa? Kita berkolaborasi dengan para guru dan Ya. para orang tua siswa. Bagaimana bentuk kolaborasinya? Di tahun lalu ya, tahun Ya. lalu kita buat aturan begitu masuk ke sekolah mereka mengumpulkan HP-nya Mm-mm. dan HP-nya nanti diambil setelah pulang. Dan untuk meningkatkan keterampilan teknologi ketika pembelajaran membutuhkan alat tersebut, Ya. kita fasilitasi tetap melalui bimbingan guru-gurunya. Benar. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita terus mengalami peningkatan dalam teknologi. Mm-mm. Namun dikarenakan perkembangan begitu pesat, sehingga akses-akses yang mereka peroleh juga begitu banyak, Ya. kadang-kadang butuh manajemen waktu bagi anak-anak. Maka kita berikan aturan terbaru bahwasanya anak-anak hanya boleh menggunakan fasilitas gadget tersebut di rumahnya, dengan tetap kita maksimalkan di sekolah pemanfaatan yang akan mereka lakukan di sekolah, di rumahnya gitu. Iya, jadi sebenarnya dengan kebijakan untuk anak tidak usah dulu nih membawa gadget mereka ya Pak ya, handphone ke sekolah. Sebenarnya untuk pembiasaan atau penggunaan teknologi ini tetap ada di sekolah kita ya Pak ya? Tetap ada, karena fasilitas yang mumpuni komputernya juga iya, ada lab seperti itu. komputer gitu ya Iya, Pak. Jadi benar. sebenarnya anak-anak tidak dibolehkan membawa handphone, justru itu bukan langkah untuk memberhentikan atau menjauhkan anak dari teknologi, karena yang namanya teknologi ini bukan hanya terbatas pada handphone nih ya Pak ya. Iya, Gadget benar. itu bukan Iya, hanya handphone, benar. tapi ada komputer. Nah, di sekolah kita insya Allah untuk sarana dan prasarana lab komputernya sudah mumpuni keren ya lah, Pak insya ya, Allah ya. sudah mencukupi ya Pak ya, Iya. untuk mendukung pembelajaran anak-anak kita untuk berbasis digitalisasi ya Pak ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui nih, mendidik ini adalah tugas bersama ya Pak ya, Iya. bukan hanya sekolah, bukan hanya juga orang tua, Tua. apalagi ketika anak-anak ini sudah diamanahkan ke kita nih ya Pak ya, Iya. untuk mendidik. Nah, untuk mendidik ini apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar kita, kepada orang tua murid kita terkait hal ini nih Pak gitu. Ya, tentunya sekali lagi perlu kita sampaikan kepada pemirsa ataupun kawan-kawan ataupun anak-anak bangsa yang sedang menonton tayangan ini, bahwasanya untuk melahirkan generasi emas 2045 membutuhkan kolaborasi ya, kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, di mana di sekolah kita sudah kita awali kemarin melakukan wawancara langsung kepada orang tua siswa kita terkait kepada langkah-langkah ataupun persiapan serta strategi bagaimana menghadirkan generasi robbani untuk anak-anak kita. Jadi pesan kami kepada para orang tua kami, jalin terus komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Terus ketika mereka pulang sekolah, jangan langsung kita tambah dengan beban-beban baru. Apa itu misalkan?
begitu pulang sekolah ada PR-nya atau tidak, itu pertanyaan itu dibelakangkan saja pertanyaannya. Iya, iya. Namun yang perlu ditanya adalah bagaimana tadi di sekolah, senangkah, bahagiakah, atau terkait pada ibadahnya. Tadi sholat zuhurnya di Benar. sekolah khusyuk tidak atau sebagainya. Ini kita Iya. lakukan kepada orang tua. Kemudian Mm-mm. yang kedua, kita harapkan juga guru dan orang tua menjadi teladan terbaik bagi peserta didik kita agar memang terbentuknya karakter itu tidak dalam bentuk paksaan, tetapi alami berdasarkan kejadian, berdasarkan orang yang mereka lihat baik di rumah ataupun di sekolah. Iya, berarti ini memang sangat dibutuhkan kolaborasi nih ya Iya, Pak ya. benar. Kolaborasi antara orang tua murid dan juga pihak sekolah, guru-guru dan stakeholdernya gitu Benar, ya benar, Pak ya. benar. Nah, jadi di sini memang besar harapan kita bahwasannya kita pihak sekolah dan juga orang tua bisa bersinergi, berkolaborasi yang baik sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, beriman, berakhlak mulia gitu ya Pak ya. Amin, amin, insyaallah. Baik, tadi Bapak sudah menyebutkan ada program-program nih yang diberikan kepada anak-anak murid, yaitu ada sholat duha ya Pak ya, sholat zuhur berjamaah. Selain itu Pak, adakah program lain yang untuk mencapai nih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya, tentunya kegiatan-kegiatan yang kita buat di sekolah ini bervariasi banyak ya. Kenapa? Karena memang kegiatan kita cukup padat. Ya. Dari 7.20 sampai dengan 16.00 anak-anak berada di lingkungan sekolah. Ya. Maka kegiatan-kegiatan dalam rangka menguatkan iman dan takwa mereka kita tambahi apa itu kegiatan yang kita laksanakan setiap hari Kamis setiap bulannya. Ya. Itu ada namanya puasa Kamis. Puasa sunnah bersama nih Pak ya, puasa buka sunnah puasa ya. nanti di sekolah. Iya. Kemudian juga setiap bulan kita ada kajian malam ataupun malam bersama Al-Quran. Anak-anak menginap di sekolah, kemudian mereka menghafal Al-Quran. Pagi harinya kegiatan olahraga bersama, sarapan bersama, dan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan tahfiz Quran. Ini anak-anak kita kalaupun sekolah umum memiliki target minimal. Targetnya itu 3 juz sampai tamat. Ya, Pak. Maka dibuktikan oleh ujian munaqashah. Nah, diuji bukan sekedar saya sudah tamat tidak, tapi diuji oleh para pembimbingnya yang juga insya Allah hafiz-hafizah Quran, yang tentunya untuk melahirkan generasi-generasi yang hafizah ataupun hafiz Quran dari sekolah umum seperti itu. Iya, Masya Allah ini sangat-sangat wow sekali nih program yang sudah yang disiapkan oleh SMP Swasta Nizam ya Pak ya, yaitu dengan tadi pembiasaan sholat sunnah juga, pembiasaan puasa sunnah, termasuk juga literasi Quran, ada tahfiznya ya Pak ya. Termasuk ada satu lagi untuk pembinaan ataupun penguatan karakter namanya, apa itu, Pak? ataupun mentoring. Mentoring ya. Jadi mentoring ini kegiatan yang kita laksanakan sepekan sekali, yang muatan itu mengandung kasanah keislaman, terkait kepada materi-materi keislaman, penguatan karakter, dan tidak kalah penting juga sebagaimana saya sampaikan tadi, guru adalah teladan, maka guru-guru juga mengikuti kajian pekanan. Masya Allah. Ya supaya memang sinkron antara guru dan peserta didiknya atau muridnya. Nah, berarti di SMP Swasta Nizam nih bukan hanya muridnya nih yang diberikan kajian ya Pak ya, tapi guru-gurunya juga nih. Supaya klop ibarat kuncinya. Betul, Insya Allah. Nah, tadi kita sudah bahas terkait yang beriman dan bertakwa nih Pak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang saya ingin membahas mengenai berwawasan lingkungan nih yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Nah, sederhananya seperti apa sih Pak ini maksud dengan berwawasan lingkungan untuk murid-murid nih Pak? Iya, tentunya berwawasan lingkungan berarti terkait dengan lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah kita. Maka anak-anak kita latih juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kalaupun kita sudah punya CS, tetapi di kelas-kelas setiap wali kelas membuat daftar piket untuk membersihkan kelas seminimalnya. Dan kemudian juga di teras sekolah ada taman-taman kecil ataupun apotek hidup yang mereka tanam dan mereka rawat untuk dijadikan sebagai penambah oksigen sekaligus untuk memperindah sekolah kita. Iya, sebenarnya itu adalah langkah untuk menanamkan kepada peserta didik ya Pak,
betapa pentingnya menjaga lingkungan nih Iya, ya Pak ya. benar, benar, benar. Benar. Nah, jadi tadi adalah cara-cara ya Pak yang diberikan oleh sekolah, program-program untuk memberikan pembiasan kepada peserta Peserta didiknya didik, ya Pak ya. iya, Oke, nah saya tertarik nih Pak. Tadi kan Bapak ada mengatakan udah ada CS atau udah ada cleaning service yang iya. bertugas di Sekolah, sekolah gitu ya Pak ya. Tapi siswa atau murid ini tetap mendapatkan jadwal piket. benar. Iya. Ini untuk menjaga kebersihan, sebenarnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelasnya nih Pak ya? Sebenarnya untuk menghadirkan kebiasaan baik. Contohnya Betul. minimal membuang sampah kertas mereka ke Iya. tempat sampah, Mhm. membersihkan papan tulis setelah selesai pembelajaran, Iya. minimal hal yang sederhana. Benar. Seperti itu. Jadi tetap ada rasa tanggung jawab pada peserta Benar. didik kita ini terhadap sampah misalnya ya Pak ya, terhadap Iya. sampah yang ada di sekitarnya, kebersihan yang ada di sekitarnya Iya, gitu benar, ya Pak. benar, Masya benar. Allah. Nah, ini juga yang menjadi harapan sebenarnya dari sekolah ya Pak ya, bahwasannya pembiasaan-pembiasaan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah lanjut sampai ke rumah nih ya Pak ya. Iya, benar. Benar, nggak terputus di sekolah nih gitu Harus ya Pak ya. terintegrasi ke rumahnya masing-masing. Masya Allah. Untuk itu makanya memang perlu nih ya Pak ya, kolaborasi dengan orang tua Kolaborasi ya dengan Pak orang ya. tua. Masya Allah. Masya Allah nih Pak. Nah, saya yakin nih Pak, dengan program-program dan strategi-strategi yang sudah diberikan oleh SMP Swasta Nizam Medan nih untuk Iya. murid-muridnya, saya yakin pasti banyak prestasi nih Pak yang sudah diraih oleh murid-murid kita nih. Insya Allah. Nah, boleh Pak di-spill apa aja nih? Oke, jadi prestasi di sekolah kita bagi menjadi dua, prestasi akademik dan non-akademik ya. Prestasi akademik ini anak kita setiap event yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga resmi dari Dinas Pendidikan ataupun luar, kita selalu mengikut sertakan Mengikuti ya Pak peserta ya. didik kita. Kalaupun hanya memperoleh juara 3 ya, juara 3 kemarin untuk tingkat Sembagod, itu memang agak lama ya, tahun 2020-an gitu ya. Tetapi untuk yang non-akademik, insya Allah kita lumayan up nama kita di Kota Medan Masya ya. Allah. Terutama dalam bab pramuka, kita selalu menjuarai di event-event pramuka yang digelar oleh sekolah-sekolah, yang digelar oleh dinas, kita pernah menjuarai. Begitu pula dengan futsal. Ya, futsal juga merupakan olahraga yang mendapat prestasi kita karena memang di sekolah kita langsung memiliki lapangan futsal sendiri. Masya Ya, Allah. langsung sendiri ya. Sangat terfasilitasi nih Iya. ya Pak. Kemudian olahraga yang lainnya anak kita banyak berprestasi di luar. Ada tenis meja, kemudian karate termasuk taekwondo. Ini anak kita banyak menggelar juara di luar-luar sekolah kita. Maka insya Allah ekstrakurikuler kita maksimalkan dalam bab tersebut. Dan tidak lupa ini buku ya yang diproduksi oleh sekolah sendiri yang sudah berlisensi. Ini dipandu oleh seorang guru cantik ya, guru kami, guru bahasa Indonesia, membuat hasil karya anak ya, buku ontologi yang kita letakkan di perpustakaan. Dan insya Allah untuk berikutnya juga akan hadir karya-karya tulis yang lain kepada peserta didik kami termasuk guru-gurunya, Bu. Oke, ini bukunya nih Pak ya. Iya. Masya Allah. Ini berarti ini hasil karya anak-anak nih Pak ya. Hasil karya anak-anak yang dikemas oleh guru kita Oke, tadi. dibimbing oleh gurunya ya Pak. Benar, Masya benar. Allah. Ini kalau udah sampai bisa memiliki buku atau membuat buku seperti ini, wah jangan diragukan lagi deh kalau gitu ya Insya Pak Allah, untuk siap. SMP Swasta Siap. Nizam ya. Masya Kita Allah. siap berkolaborasi dengan anak Bapak Ibu untuk ajaran 2025-26 termasuk ajaran berikutnya 2026-2027. Oke, nggak sabar nih kita menanti ya Pak ya. Siap, Anak-anak kita tunggu Bapak daftar Ibu. tunggunya. Masya Allah. Oke Pak, ini udah hampir 20 menit nih ternyata kita bincang-bincang terkait mimpi besar dari SMP Swasta Nizam, terkait visi, misi, serta program-program yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi tersebut ya Pak ya. Masya Allah. Nah mudah-mudahan pembahasan hari ini adalah pembahasan yang penuh makna, yang bisa didapatkan oleh para pendengar podcast Suara Sekolah. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Robin yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk datang ke podcast Suara Sekolah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.